Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Saya, selaku perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan materi tentang karakteristik manajemen berbasis madrasah. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adista Rahayu, Khalifatul Ula, Ngafaf Barul Fatihah, dan Sela Novita Pratiwi. Nah, teman-teman, apa saja yang akan kita bahas di bab 4 ini? Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, ada manajemen madrasah. Kedua, karakteristik manajemen madrasah. Ketiga, tujuan dari manajemen madrasah. Keempat, manfaat dari manajemen madrasah. Dan yang terakhir, peran kepala sekolah. Manajemen madrasah. Manajemen madrasah adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia melalui pemanfaatan sumber daya manusia ataupun non-manusia untuk mencapai tujuan madrasah agar efektif dan efisien. Karakteristik manajemen berbasis madrasah. Nah, teman-teman, karakteristik manajemen berbasis madrasah tentunya tidak terlepas dari input pendidikan, proses pendidikan, dan output pendidikan. Karakteristik manajemen berbasis madrasah pada input pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia atau kepala madrasah, guru, termasuk guru BP, karyawan, dan siswa. Dan sumber daya selebihnya atau peralatan, perlengkapan, uang, dan bahan. Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi madrasah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana program, dan sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Karakteristik manajemen berbasis madrasah pada proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro atau di tingkat madrasah, proses yang dimaksud adalah proses pengembalian keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi. Dengan catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding dengan proses-proses lainnya. Karakteristik manajemen berbasis madrasah pada output pendidikan. Output pendidikan adalah merupakan kinerja madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi madrasah yang dihasilkan dari proses atau perilaku madrasah. Kinerja madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kinerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output madrasah, dapat dijelaskan bahwa output madrasah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi madrasah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi. Tujuan manajemen berbasis madrasah. Ada beberapa tujuan manajemen berbasis madrasah. Yang pertama, mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah, khususnya kepada masyarakat. Yang kedua, memperoleh masukan agar konsep ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosial ekonomi masyarakat, dan kompleksitas geografinya. Yang ketiga,
menambah wawasan pengetahuan masyarakat dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan pada madrasah masing-masing. Yang kelima, menggalang kesadaran masyarakat madrasah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan. Yang keenam, memotivasi timbulnya pemikiran-pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, khususnya masyarakat madrasah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut. Yang ketujuh, menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan pada tataran madrasah. Dan yang terakhir, mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun, 5 tahun, dan seterusnya, sehingga tercapai misi madrasah ke depan. Nah, teman-teman, selain tujuan, manajemen berbasis madrasah memiliki manfaat, yaitu yang ke-1, meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Peran kepala madrasah. Teman-teman, kepala madrasah memiliki peran penting. Pakar pendidikan berpendapat bahwa kepala sekolah merupakan tokoh kunci keberhasilan suatu sekolah. Kepala sekolah sama dengan kepala madrasah. Dengan kata lain, kepala madrasah adalah kunci keberhasilan pendidikan di madrasah. Apakah madrasah itu menjadi efektif, menjadi madrasah yang sukses, atau sebaliknya? Semua tergantung dengan peran seorang kepala madrasah. Ini berarti profesionalisme kepala madrasah menjadi sebuah keharusan. Kepemimpinan kepala madrasah merupakan faktor pendorong untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran madrasah yang dipimpinnya menuju madrasah yang bermutu. Bermutu di bidang pelayanan, di bidang pembelajaran, di bidang sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, di bidang prestasi akademik dan non-akademik. Peran kepala madrasah. Kepala madrasah sebagai edukator atau pendidik. Dalam melakukan fungsinya sebagai edukator, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Menciptakan iklim madrasah yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga madrasah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik. Peran kepala madrasah sebagai manajer. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberikan kesempatan kepada para tenaga pendidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan untuk menunjang program madrasah. Peran kepala madrasah sebagai administrator. Kepala madrasah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan,
penyusunan dan pendokumentan seluruh program madrasah. Secara spesifik, kepala madrasah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta pendidik, mengelola administrasi personalia, mengelola administrasi sasaran dan prasarana, pengelolaan administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas madrasah. Peran kepala madrasah sebagai supervisor. Kegiatan utama pendidikan di madrasah dalam rangka mewujudkan tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi madrasah bermuara pada pencapaian efisien dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala madrasah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Kepala madrasah sebagai supervisor dapat dilakukan secara efektif antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. Peran kepala madrasah sebagai leader. Kepala madrasah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Kemauan kepala madrasah sebagai leader akan tercermin dalam sifat-sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil resiko, berjiwa besar, emosi yang stabil, dan teladan. Kepala madrasah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar. Nah, teman-teman, dari sekian paparan, kami kelompok 4 menyimpulkan bahwa manajemen berbasis madrasah merupakan salah satu strategi dalam peningkatan mutu madrasah. Esensi MBM adalah otonomi madrasah. Salah satu metode pendekatan pengelolaan manajemen madrasah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan semua warga sekolah melalui pemberian kewenangan dan keluasan untuk peningkatan mutu madrasah. Sekian paparan dari materi karakteristik manajemen berbasis madrasah. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.